Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Selasa, 9 Juli 2024, bersama saya Isabella Kambuno. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas anugerah keselamatan, nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat memulai hari yang baru untuk berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan hari ini berjudul Menemukan Tuhan dalam Kehilangan. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya kehilangan. Kehilangan tidak selalu berkaitan dengan kematian, tetapi bisa juga karena kehilangan kesehatan secara fisik atau mental, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, dan sebagainya. Apapun kehilangan yang kita alami, menghadapi kehilangan tidak pernah mudah dan nyaman. Dampak dari rasa kehilangan bisa membuat seseorang marah, kesepian, merasa bersalah, takut, dan tertekan. Di dalam Alkitab, kita mendapati Ayub yang kehilangan segalanya. Mulai dari kehilangan anak-anaknya, hartanya, dan kesehatannya. Ayub begitu jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan sendiri memuji kesalehannya. Bisa kita baca di Ayub pasal 1 ayat 8. Namun Ayub akhirnya mengenali Tuhan secara pribadi setelah ia melalui berbagai penderitaan dan mengalami kehilangan. Ayub menemukan Tuhan dalam kehilangannya. Salah satu seni yang harus kita pelajari di dalam hidup ini adalah siap menghadapi kehilangan. Sebab siapapun akan mengalami kehilangan. Tak ada yang abadi di dunia ini. Kabar baiknya, setiap luka dan derita yang kita alami karena kehilangan tidak akan dibiarkan Tuhan berlalu begitu saja jika kita terus menaruh harap dan berpegang kepada Tuhan. Dalam setiap kehilangan yang kita alami, Tuhan akan memberi ganti yang jauh lebih berharga, yaitu dirinya. Kita bisa saja kehilangan apapun, tetapi dalam kondisi tersebut, kita dapat tetap merasakan Tuhan yang tidak akan hilang dari hidup kita. Adakah kehilangan yang sedang Anda alami? Apakah hal itu membuat Anda lemah dan mengguncang iman Anda? Saat-saat kehilangan adalah saat bagi kita untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Karenanya, kita harus terus berpegang kepada Tuhan dan percaya penuh pada kebaikan-Nya. Percayalah, setiap ruang yang menjadi kosong karena kehilangan menjadi ruang untuk Tuhan tempati dalam hidup kita. Kehilangan apapun yang kita hadapi,
semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Ada saat di mana kami harus menghadapi kehilangan. Namun kami bersyukur bahwa kami tetap dapat bersandar padamu. Seringkali dalam tangisan kesedihan, kami mengerti arti kehadiran-Mu. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat kehilangan adalah saat bagi kita untuk semakin bersandar dan terus berpegang kepada Tuhan. Kita bisa kehilangan apa yang tidak dapat kita pertahankan, tetapi kita mendapatkan Tuhan yang tidak dapat hilang dari hidup kita. Selamat berkarya melaksanakan tugas dan kewajiban kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.